Nah, jadinya seperti ini ya. Terus ini kayu yang tadi saya gunakan untuk mengukur. Ini tadi setelah disiram langsung diukur. Sekarang kita ukur pakai yang ini. Bisa dilihat. Oke. Nah, ini perbandingannya. Mengembangnya ini sekitar 3 sentian. Artinya di sini pakan yang tadinya sedikit menjadi banyak, itu manfaat dari air panas. Yang pertama, pakan sedikit menjadi banyak. Yang kedua, bakteri yang ada di dalam pakan ini akan mati terkena air panas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Baiklah sahabat mitra kita yang baik hatinya, kali ini berjumpa lagi dengan saya Yudi di penangkaran ayam Bangkok. Dan untuk di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pakan alternatif. Pakan alternatif sehingga kita bisa irit, tetapi nanti hasilnya bisa selangit. Seperti apa? Langsung saja akan kita demonstrasikan di sini. Jadi bahan yang pertama adalah singkong. Nah, ini singkong. Nah, mengapa singkong nanti akan saya jelaskan tentunya, tetapi kita sekarang akan kupas terlebih dahulu. Nah, kita kupas sampai benar-benar bersih, tetapi ini tidak perlu dicuci karena hanya untuk sekedar pakan ayam. Nah, setelah kita kupas seperti ini, kita potong-potong seperti ini. Nah, seperti ini. Mohon maaf, ini cuman sedikit karena hanya sekedar memberitahu saja. Jadi yang penting nanti penjelasannya di sini benar-benar jelas, tidak ada yang nantinya gagal paham. Setelah nanti singkong itu terbentuk seperti ini dijemur terlebih dahulu sehingga singkong ini nantinya akan kering sampai benar-benar kering. Mungkin membutuhkan waktu 3 atau sampai dengan 5 hari. Ini baru bisa kering. Kering yang mutlak kering. Nah, kalau yang sudah kering seperti ini contohnya, ini sudah ada yang kering. Nah, ini singkong yang sudah kering, gaplek kalau istilah orang Jawa itu gaplek. Setelah jadi seperti ini, lalu digiling. Di tempat penggilingan mungkin ada, kalau mau manual ya mungkin dipukuli apa bagaimana itu bisa. Nanti jadinya seperti ini. Tidak digiling lembut seperti tepung, tapi hanya seperti ini saja. Nih. Nah, setelah sudah seperti ini, nanti kita takar, dimasukkan ke wadah sini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 takaran ini, memang takarannya ini takaran yang tidak baku. Intinya 4 dibanding 1 dengan pakan yang kita beli. Pakan yang beli itu sentrat. Nah, di sini wadahnya sudah saya ganti dengan wadah yang tidak bermerek, karena nanti kalau bermerek nggak enak lah intinya. Jadi kita sudah ganti dengan wadah yang tidak bermerek. Lalu sentrat seperti apa yang kita pilih? Tentunya sentrat yang bagus. Bagaimanakah sentrat yang bagus? Ya, kita lihat dari keterangan di saknya itu. Yang kandungannya banyak,
itu pasti sentratnya yang bagus seperti ini. Nah, ini cukup dengan satu saja, satu ini. Tadi ukurannya pakai ini ya, jadi kalau 4 pakai ini, 1 ya pakai ini. Cuman ini saya tadi pakai ini, selisihnya nggak terlalu jauh lah, mungkin sama seperti itu. Setelah kita campurkan, kita aduk rata seperti ini. Nah, kita aduk rata seperti ini. Setelah selesai, kita masukkan air panas yang sudah saya siapkan. Ini air yang sudah mendidih. Air yang sudah mendidih. Seperti ini. Kita gunakan secukupnya. Kita aduk. Nah, akan jadi seperti ini. Ini tidak bisa langsung diberikan karena ini masih panas. Setelah seperti ini, kita ukur pakai ini. Ini ada 2 ukuran, yang satu sudah kita masukkan, ini. Yang satunya belum. Nah, ini. Jadi seperti ini. Intinya setelah kita siram pakai air panas, kita nggak pakai sentimeter, intinya seginilah. Nah, nanti karena ini disiram air panas, maka dia akan mengembang, jadinya lebih banyak seperti itu. Nah, ini memberikannya nunggu ketika sudah dingin. Nah, sembari kita menunggu ini dingin, akan saya jelaskan mengapa kok kita pakai alternatif singkong. Jadi salah satu contohnya adalah pribadi saya sendiri. Saya dari kecil itu makannya nasi tiwul. Nah, sehingga saya katakan singkong ini baik. Terbukti saya juga bisa tumbuh seperti sekarang ini. Ini saya besarnya dari nasi tiwul. Terus sudah terbukti bahwa singkong ini mengandung banyak sekali karbohidrat sehingga baik untuk ternak kita. Lalu pakan alternatif yang lain seperti dedak, apakah dedak itu tidak baik? Dedak itu sebenarnya baik ketika dedaknya itu benar-benar dedak. Tetapi yang ada di pasaran itu ada yang dedak itu dari merang yang sudah digiling terus dicampuri menir, kalau peribahasa orang Jawa itu menir. Jadi beras yang patah-patah kecil-kecil itu dicampuri itu supaya kelihatan, oh ini dedak bagus, padahal itu dedaknya tidak bagus karena dari merang yang sudah digiling. Nah, terus kalau sudah seperti itu, apakah baik untuk ternak kita? Tentu kurang baik seperti itu. Lebih baik singkong yang sudah jelas kandungannya. Terus apa keistimewaannya lagi? Keistimewaannya ketika sudah menjadi gaplek seperti ini, ini akan tahan kita simpan bahkan sampai dengan waktu 1 tahun. Berbeda dengan dedak sebagus apapun, ketika kita tahan, kita simpan selama 6 bulan saja, dia akan menjadi dedak yang tidak baik lagi karena sudah baunya apek, tidak bagus untuk ternak kita. Seperti itu. Nah, ini keunggulan singkong seperti itu. Nah, nanti setelah ini kering, setelah ini nanti sudah agak dingin, nanti ini bisa diberikan ke ayamnya. Tetapi ini belum mengembang. Nah, mengapa kita tunggu mengembang? Karena dengan mengembang itu yang tadinya sedikit menjadi banyak, sehingga kita bisa lebih irit lagi di pakan seperti itu. Lalu mengapa pakai air panas? Yang pertama supaya bisa mengembang, supaya yang sedikit bisa menjadi banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan disiram dengan air panas, maka semua bakteri yang ada di pakan ini akan mati. Ketika bakteri itu mati, maka pakan ini bisa dikatakan steril dan baik untuk ternak kita. Seperti itu. Nah, ini kayaknya agak lama ini, jadi mungkin bisa dijeda dulu, nunggu ini dingin agak lama. Kalau harus selalu on nanti durasinya kepanjangan. Oke, kita jeda dulu sebentar.
Oke, rekan-rekan mitra kita yang baik hatinya, setelah kita menunggu selama 30 menit, kita lihat yang tadi kita siram air panas seperti apa. Yuk kamera, yuk. Nah, jadinya seperti ini ya. Terus ini kayu yang tadi saya gunakan untuk mengukur. Ini tadi setelah disiram langsung diukur. Sekarang kita ukur pakai yang ini. Bisa dilihat. Oke. Nah, ini perbandingannya. Mengembangnya ini sekitar 3 sentian. Artinya di sini pakan yang tadinya sedikit menjadi banyak, itu manfaat dari air panas. Yang pertama, pakan sedikit menjadi banyak. Yang kedua, bakteri yang ada di dalam pakan ini akan mati terkena air panas tersebut. Nah, sebelum kita berikan ke ayam, sedikit akan saya jelaskan mengenai perbandingan rupiah. Jadi yang pertama, seandainya kita memakai dedak, 1 kilo itu kita anggaplah 3.000 1 kilo. Sedangkan untuk singkong ini 1 kilonya itu hanya 800 rupiah. Nah, singkong ini kalau 3.000 anggaplah kita bisa untuk 4 kilo singkong. Dari 4 kilo singkong ini setelah kita buat menjadi gaplek itu bersih menjadi 2 kilo. 2 kilo gaplek yang sudah siap untuk membuat pakan. Nah, jadi yang tadinya dedak bisa dengan uang 3.000 rupiah bisa untuk membeli 1 kilo dedak, tapi dengan uang 3.000 rupiah kita bisa menyiapkan pakan menggunakan alternatif singkong ini bisa 2 kilo. Dan ini sudah singkong kering, bukan singkong basah. Kalau singkong basah mungkin 4 kilo seperti itu. Bisa digunakan Pak, misalkan singkong kan ada beberapa varian yang bisa dimakan dan tidak. Itu yang digunakan, yang bisa dimakan atau yang tidak, atau malah bagiannya yang bisa dipakai. Nah, kalau tentang singkong ada singkong yang bisa langsung dikonsumsi, dalam artian kita cabut terus kita bersihkan, kita rebus, bisa untuk dimakan. Ada yang tidak. Tetapi singkong yang saya maksud di sini segala jenis singkong. Karena dengan adanya proses dari pengupasan, terus penjemuran dia sampai kering, sehingga dia kadar racunnya itu sudah tidak ada di situ. Hanya tinggal patinya ya, yang ada di situ tinggal patinya, sehingga aman untuk ternak kita. Berbeda dengan langsung. Kalau langsung tentunya harus singkong makan. Kalau singkong racun itu jangan langsung, nanti bisa mengalami kendala ternak kita. Kemudian durasi menunggu pakan ini mengembang sekitar berapa menit yang kita lakukan? Durasi sampai dia mengembang seperti ini bisa kita tentukan 30 menit. Akan tetapi selama 30 menit itu belum dingin, bahkan hangat-hangat kuku aja masih lebih, sehingga masih terlalu panas jika untuk dikasihkan ke ayam. Jadi minimal kita tunggu sampai bisa dikasihkan itu sekitar 1 jam supaya tidak terlalu panas seperti itu. Nah, itu penjelasan saya mengenai selisih rupiahnya. Kalau 1 kilo berbanding 2 kilo tentunya itu akan lebih irit yang bisa dapat 2 kilo, sementara dari mutunya juga sudah teruji dari ternak saya ini. Tetapi ini saya rekomendasikan untuk ayam Bangkok. Kalau untuk ayam jenis lain, ayam petelur misalnya, itu saya belum pernah mencoba, sehingga saya belum bisa merekomendasikan ini bagus untuk semua jenis ayam, belum. Tetapi ini untuk ayam Bangkok, karena saya memang ternaknya kan ayam Bangkok. Saya nggak mau berbicara ke ayam lain karena memang yang saya tekuni hanya ayam Bangkok seperti itu. Yuk, sekarang setelah kita tunggu ini sepertinya sudah dingin, sekarang kita berikan ke ayamnya. Apakah ayamnya ini suka atau tidak dengan pakan yang saya kasih. Ukurannya untuk 1 ayam segini, pasti kenyang.
Ini masih agak terlalu panas sebenarnya. Kalau biasanya nunggu sekitar 1 jam itu dingin dia, tapi kalau ini baru setengah jam jadi masih panas. Ini pakan yang tadinya sedikit menjadi lebih banyak, sehingga kalau ayamnya banyak kan bisa cukup membaginya. Udah selesai mitra kita. Jadi seperti ini pakan alternatif dari saya. Semoga saja bermanfaat. Semoga saja kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa selalu berbagi yang bermanfaat untuk sesama. Sekian dari saya, Wahyudi. Salam mitra kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan taimatan bidawamil mulki ilahi lengeleng sira manungsa temenana anggonmu